Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi summa ila ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada syulikin wa ila fa'ina mahatina wa li jami' ustadina wa muallimina wa muallifil kitab wa musannifil kitab wa man alamana wa ajazana ila muntaha wa likulli jamil hajat biridha illahi ta'ala bi barakatillah lahumul fatihah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang kedua ini menjelaskan tentang kewajiban seorang anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Yang pertama kali adalah aujadaki ba'dal adam, mewujudkan kalian setelah kalian itu tidak ada. Kalian umurnya berapa? Nah, sekarang saya tanya, kalian yang umurnya sekarang 15 tahun, saya tanya, 16 tahun yang lalu kalian ada di mana? Tidak tahu. 16 tahun yang lalu kalian tidak ada di dunia. Tetapi saat ini kita wujud ada di dunia ini, siapa yang mewujudkan? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab zahirnya itu memang orang tua, tetapi sebab hakikinya wujudnya kita ke alam dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang pertama. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa wujud hidup di alam dunia ini. Nah, betapa banyak orang-orang yang sebelum lahir itu mati, masih dalam kandungan mati, atau bahkan ketika lahir belum sempat membuka mata mati. Sedangkan kita sampai segini besarnya ini masih diberi nikmat hidup oleh Allah. Kemudian diberi akal pikiran yang sempurna. Kita bisa mikir, bisa membedakan, bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini nikmat setelah kita diciptakan, kita diberi akal oleh Allah. Kemudian wahadaki ila dinil Islam, kita ditunjukkan oleh Allah pada detik ini kita adalah orang-orang yang beragama Islam, orang yang menyembah Allah, orang yang kenal akan risalah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan nikmat Islam inilah nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena ketika kita ditunjukkan kepada agama Islam, berarti kita tidak hanya diberi kesenangan bisa hidup, kesenangan bisa mendengar, bisa bicara, semua itu nikmat. Tetapi ketika kita ditunjukkan untuk memeluk Islam, kita ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar yang akan menghantarkan kita kepada kesenangan yang hakiki. Ketika kita mengikuti petunjuk-petunjuk dalam agama Islam, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dan kesenangan di dunia sampai di akhirat. Makanya nikmat Islam
itu termasuk nikmat yang paling besar, dan kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat yang sedemikian besar. Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakanmu kemudian menyempurnakanmu. Jadi Allah menciptakan kita itu sempurna. Letak kesempurnaannya di mana? Letak kesempurnaan manusia itu adalah berbeda, kita diciptakan oleh Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, selain kita diciptakan dalam bentuk surah yang baik, yang bagus, kita juga diciptakan oleh Allah lengkap dengan akal pikiran. Tidak hanya akal pikiran, kita lengkap dikasih petunjuk langsung berupa agama, ad-din. Inilah kesempurnaan manusia. Makanya Allah telah mendeklarasikan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang paling baik, yang paling sempurna. Kita jangan terlena, kita dikatakan sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Jangan terlena. Kita harus perhatikan ayat selanjutnya. Kemudian aku kembalikan, aku lemparkan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Berarti yang semula Allah mengatakan yang terbaik, kemudian Allah menjadikannya yang terburuk, bahkan asfala safilin, yang paling rendah dari apa yang dianggap rendah, yang paling hina dari apa yang kita anggap hina. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah ini, kecuali orang-orang yang beriman pertama, yang kedua wa amilus solihat, dan beramal solih. Ternyata kesempurnaan manusia itu tidak hanya pada bentuknya, tetapi kita yang termasuk kategori ahsani takwim, ciptaan Allah yang terbaik, yang akan selamat, yang akan memiliki kedudukan yang tinggi, itu adalah ciptaan Allah berupa manusia yang beriman, kemudian mengimplementasikan keimanan itu dalam amal perbuatan yang sholih, dalam takwa atau amal sholihnya. Jadi meskipun kita manusia, tapi kalau tidak beriman pada Allah, tidak beramal sholih, tidak takwa, berarti kita tergolong asfala safilin, lebih buruk daripada apa yang kita anggap buruk. Mungkin kalau kita melihat apa yang kita anggap hina, yang kita anggap buruk, kalau misalnya ada anjing lewat, kita anggap anjing itu najis, sehingga kalau masuk rumah kita lempar, kita usir. Tapi ternyata ada yang lebih buruk, ada yang lebih hina daripada anjing, daripada apa yang kita anggap hina, yang kita usir, yang kita lempar, kita anggap najis. Siapa mereka? Adalah orang-orang atau manusia yang sudah diberi kesempurnaan dalam hal penciptaan, akal, pikiran, dan juga petunjuk, tetapi dia tidak mau percaya, malah justru mengingkarinya, menolaknya, dan dia memilih jalan yang
salah. Berarti dia telah dijatuhkan oleh Allah di tempat yang paling hina kedudukannya. Kenapa? Karena dia punya pikiran, bisa memikirkan, bisa membedakan, tetapi malah justru memilih yang salah. Makanya derajatnya itu jauh lebih buruk daripada mereka yang tidak punya pikiran, tidak punya akal. Nah, oleh karena itu ini harus kita jaga nikmat Allah, anugerah Allah yang sedemikian banyak ini. Nah, jadi tidak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah meletakkan rasa kasih sayang di dalam hati kedua orang tua kita, sehingga ketika kita masih kecil, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, orang tua kita mengasihi kita dengan tulus. Sehingga kalau kita misalnya kencing, mereka rela kita kencingi, kita buang air besar, mereka rela terkena kotoran kita dan tidak pernah marah. Nah, inilah kasih sayang Allah yang diletakkan di dalam hati orang tua kita, sehingga mereka mendidik kita dengan sukacita mulai dari kecil sampai kita besar. Nah, santri-santri sekalian, sekarang kita sudah mulai kenal siapa Allah itu. Sebab kalau kita tidak kenal siapa Allah, kita tidak akan tahu apa kewajiban kita dan bagaimana seharusnya kita. Tadi sudah dijelaskan banyak bahwa Allah itu sebagai sumber semuanya ternyata, yang telah memberikan semuanya kepada kita. Mulai dari awal mula kita tidak ada sampai kita ada. Dan semua kebutuhan yang kita butuhkan di saat kita ada, di saat kita hidup di dunia ini, ternyata Allah lah sumber semuanya. Makanya tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Inilah yang akan dijelaskan pada alinea berikutnya, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Cukup ini saja dulu yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, bi'aunil malikil wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.